Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, dan warga panjenengan semuanya sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan soleh, amin rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini, sekarang jam 4 kurang berapa, mungkin sekitar kurang 15 menit lah, saya mau sahur. Saya ingin menyapa semua saudaraku di manapun berada. Sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya orang hina, penuh dengan dosa, salah dan hilap itu tempatnya saya. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya. Udah datang. Saya tak sahur dulu. Kayak sambal sama nasi, yang penting buatan istri. Pokoknya rasanya luar biasa. Karena kalau dari istri itu kan sampai ke hati. Kalau kita beli itu mungkin bikinnya itu kan cuma karena uang, tapi kalau dari istri itu kan bikinnya dari hati. Oh iya, saya mau cerita enggak ini? Saya mau cerita tentang pengalaman saya. Jadi kemarin-kemarin dulu itu saya diminta oleh seseorang untuk meruqyah rumahnya. Jadi ada orang datang ke sini terus minta tolong sama saya, suruh meruqyah rumahnya gitu. Minta tolong sama saya, padahal saya tidak bisa apa-apa. Suruh minta tolong sama saya untuk meruqyah rumahnya. Kata orangnya, dia itu kena santet. Jadi ada yang ngumpeti rezekinya kayak gitu. Terus saya tanya, rumahnya di mana gitu. Rumahnya di Nganjuk gitu. Beliau itu intinya cerita panjang lebar lah kalau dia itu merasa kena santet. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena suami istri itu kerja. Nggak saya sebutin di sini ya. Suami istri itu kerja dan di rumah itu punya toko. Dan tokonya itu selalu dijoki gitu loh. Karena suami istri kan punya gaji, tapi tokonya itu sepi itu. Sepi. Jadi nggak apa namanya itu, dagangannya habis ya. Dagangannya habis tapi uangnya itu nggak tahu kemana. Beliau bilang itu katanya nak santet lah dan lain sebagainya seperti itu. Sampai akhirnya saya sampai di sana, biasalah ya, kita salam dulu, wudu dulu kayak gitu, terus baca sholawat. Terus setelah itu saya tanyakan ke orangnya, panjenengan apa sering marah sama istri gitu, apa sering bilang cerai gitu. Terus akhirnya suaminya diam aja. Terus ibunya yang jawab, ibunya itu jawab sambil nangis gitu, iya Gus kayak gitu, suami saya itu kalau marah sering bilang cerai. Ya saya tanya, lo kok nggak cerai? Ya sebenarnya kan cinta itu kan hanya karena marah saja begitu. Nah itu namanya nggak bisa nahan hawa nafsu. Orang itu yang dimaksud dengan orang yang keramat itu, orang yang hebat itu, ketika dia mampu untuk melakukan sesuatu hal yang buruk, tetapi dia mampu untuk tidak melakukan keburukan itu. Sebenarnya dia mampu untuk
melakukan perbuatan buruk, perkataan buruk. Tapi dia mampu untuk tidak melakukan hal yang buruk tadi. Itu yang disebut orang yang hebat, orang yang keramat. Karena saya pernah mendengarkan salah satu dawuhnya Bapak saya bahwa ketika seseorang marah, kecewa, lalu dia mampu untuk menahan hatinya, menahan perkataannya, perbuatannya, pikirannya untuk tidak melakukan hal yang buruk, dia bakat untuk menjadi wali. Dia doa-doanya insya Allah akan dijabah oleh Allah. Barokah dari dia menahan amarahnya, tidak mengatakan perbuatan yang buruk. Karena marah itu sebenarnya manusiawi, ya sama kayak kita ngantuk, lapar dan lain sebagainya. Yang penting kalau marah itu jangan berkata yang buruk, jangan berbuat yang buruk, dan jangan berpikir yang buruk. Seperti itu. Terus saya katakan sama beliau, panjenengan itu nggak kena santet loh. Ah masa Gus? Iya. Kalau nggak percaya dicoba aja deh. Nggak usah datang ke dukun manapun, nggak usah kemana-mana, cukup diperbaiki Allahnya. Karena masalahnya bukan dari luar, tapi masalahnya dari dalam, dari diri panjenengan sendiri. Coba diperbaiki akhlaknya, karena kebanyakan orang yang bermasalah dalam usahanya, seorang laki-laki yang bermasalah dengan usahanya itu karena bicara kata kosor, karena berbicara kasar kepada istrinya, karena sering berbohong kepada istrinya sehingga usahanya itu sulit. Itu yang sering terjadi. Dan apa yang terjadi jenengan itu ketika jenengan bilang cerai sama istri, tapi ternyata enggak, akhirnya ya panjenengan enggak cerai sama istri, tapi cerai dengan barokah rezekinya. Sehingga walaupun uang jenengan itu banyak, tapi enggak barokah, selalu saja ada masalah. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Karena sesuatu hal yang baik itu pasti keluarnya baik-baik. Kayak contoh maunya aqua nih atau ceret, kalau dalamnya baik di keluarnya baik-baik. Tapi kalau dalamnya jelek kayak saya ini keluarnya jelek-jelek. Oke, begitu saja cerita saya pagi ini. Saya tak melanjutkan, makanya dulu salam persaudaraan dari Blitar, Jawa Timur. Nanti kalau mau sambung silaturahmi, saya biasanya sering live di channel YouTube hampir setiap malam. Itu hiburan ya. Channel YouTube Mbah Din 2. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.